Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa menikmati seluruh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita lanjutkan. Video kali ini akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun jangan lupa seperti biasa, sebelum mendengarkan, sahabat-sahabat untuk like, komen, ataupun jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan sahabat-sahabat sekalian. Nabi Ibrahim dari bahasa Arab alif, ba, ra, alif, ha, ya, dan mim. Ibrahim atau disebut juga Abraham dalam Yahudi dan Kristen adalah tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanakh. Dihormati dan menjadi sosok teladan dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Ketiga agama tersebut yang memiliki keterikatan dengan sosok Ibrahim kerap disebut dengan agama Abrahamik. Islam memandang Ibrahim sebagai salah satu nabi dan rasul dan termasuk dalam kelompok ulul azmi bersama putranya Ismail alaihissalam. Ibrahim dikenal sebagai peninggi pondasi Ka'bah yang kemudian menjadi kiblat umat Islam seluruh dunia. Hari raya Idul Adha juga menjadi pengingat akan peristiwa penyerahan sepenuhnya Ibrahim atas perintah Allah. Dia juga dikenal dengan gelarnya Khalilullah atau kesayangan Allah. Dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa Islam yang membawa Nabi Muhammad SAW merupakan kesinambungan dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Sahabat-sahabat, dalam agama Yahudi, Ibrahim disebut sebagai bapak kami Abraham, sebagai penanda bahwa sosoknya berperan sebagai leluhur biologis bangsa Yahudi dan ayah dari agama Yahudi. Meski juga termasuk tokoh yang dihormati, peran dan kedudukan Ibrahim dalam Kristen tidak begitu besar bila dibandingkan dalam Islam dan Yahudi, dikarenakan Kristen memiliki konsep juru selamat yang menjadi pembeda antara Kristen dan dua agama lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 124 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya memohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Sahabat-sahabat, Omar Hasim menyatakan bahwasannya nama Ibrahim berasal dari dua suku kata, yaitu Ib dan Rahim. Jika disatukan maka nama itu memiliki arti ayah yang penyayang. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa nama asli Ibrahim, Abraham, adalah Abraham. Kemudian diubah menjadi Abraham yang bermakna bapak sejumlah bangsa besar. Nama Ibrahim disebutkan 69 kali dalam Al-Quran, sedangkan kisahnya tertuang dalam beberapa surah dalam Al-Quran seperti surah Al-Baqarah ayat 258, 260, Al-An'am 75 hingga 83, Ibrahim 35 hingga 41, Maryam 41 hingga 48, Al-Anbiya 51 hingga 70, Asy-Syu'ara 69 hingga 83, Al-Ankabut 16 hingga 27, dan As-Saffat 83 hingga 98. Ibrahim juga merupakan salah satu tokoh yang namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran, yakni surah ke-14. Dalam Tanakh, kitab suci Yahudi, dan Alkitab, kitab suci Kristen, kisah Ibrahim termuat pada kitab Kejadian pasal 11 hingga 25. Sebagaimana para rasul lain, dalam Al-Quran kisah Ibrahim juga sangat menekankan pesan akan keesaan Allah, tercermin dari dialognya pada penguasa dan kaumnya. Di sisi lain, Tanakh dan Alkitab lebih menekankan pada rincian kronologis cerita perjanjian Allah dengan Ibrahim terkait bangsa-bangsa dan tanah terjanji juga menjadi titik pusat perhatian umat Yahudi.
Sedangkan peran Ibrahim sebagai Rasul yang mendakwahkan keesaan Allah tidak begitu terlihat dalam Alkitab dan Tanakh bila dibandingkan dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat, Al-Quran tidak menjelaskan silsilah Ibrahim selain bahwa ayahnya bernama Azar. Alif, Zai, dan Ra, Azar. Alkitab menjelaskan bahwa nama ayahnya adalah Terah. Perincian silsilah Ibrahim dalam Alkitab dimulai dari Sam atau Sam, putranya Nabi Nuh alaihissalam, sampai Ibrahim, yaitu Sam memiliki putra bernama Arfakhsad saat berusia 100 tahun atau 2 tahun setelah peristiwa banjir besar. Arfakhsad memiliki putra bernama Selah atau Syalih saat berusia 35 tahun. Selah memiliki putra bernama Ebar atau Abir saat berusia 30 tahun. Eber memiliki putra bernama Felg atau Felih saat berusia 34 tahun. Felih memiliki putra bernama Rehu saat berusia 30 tahun. Rehu memiliki putra bernama Seruh saat berusia 32 tahun. Seruh memiliki putra bernama Nahor saat berusia 30 tahun. Nahor memiliki putra bernama Terah atau Tarikh saat berusia 29 tahun. Tarikh memiliki putra Abraham atau Ibrahim, Nahor, dan Haran pada usia 70 tahun. Dalam kitabnya Ibnu Katsir juga mengutip dari Alkitab terkait silsilah Ibrahim. Terdapat beberapa pendapat terkait perbedaan nama ayah Ibrahim dalam Al-Quran dan Alkitab. Menurut jumhur ahli nasab, diantaranya Ibnu Abbas, nama ayah Ibrahim adalah Tarikh atau Terah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Azar adalah nama patung yang disembah ayahnya Ibrahim. Pendapat lain menyatakan bahwa dua nama ini atau dua nama itu sama-sama terkenal. Salah satu berupa nama asli, sedangkan yang lain adalah nama panggilan. Pendapat lain menyatakan bahwa nama Azar diturunkan dari bahasa Suryani Athar yang disebut Terah atau Tarikh dalam Alkitab. Untuk ibu Ibrahim ada juga berpendapat. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Katsir meriwayatkan bahwasanya ibu kandung Ibrahim bernama Amilah. Sementara menurut Al-Kalbi, ibu kandung Nabi Ibrahim bernama Buna binti Karbeta bin Karsi, yang masih keturunan Arfakhsad bin Sam bin Nuh. Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitab At-Tarikh dari Ishaq bin Bashar Al-Kahili bahwasanya Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abu Ad-Daifan. Ibrahim lahir dari seorang ayah yang bekerja sebagai pembuat patung yang biasanya dijadikan sesembahan. Terkait tempat kelahirannya, pendapat paling masyhur menyatakan bahwa Ibrahim lahir di Babilonia. Ada juga yang berpendapat bahwa dia lahir di sebuah dataran rendah di Damaskus. Sangat mungkin kepercayaan yang dianut masyarakat kala itu adalah agama Mesopotamia kuno yang menyembah banyak dewa dan dewi. Sumber Al-Quran dan Alkitab tidak menjelaskan mengenai keadaan saat kelahiran Ibrahim. Dalam kronik legenda bangsa Yahudi disebutkan bahwa Ibrahim lahir pada masa kekuasaan seorang penguasa zalim bernama Nimrod atau Namruz. Disebutkan bahwa Namruz melihat pertanda melalui bintang-bintang bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang lahir yang akan menghancurkan kekuasaannya. Setelah berdiskusi dengan para penasihatnya, dikeluarkanlah maklumat bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Saat mendekati waktu kelahiran, ibu Ibrahim kemudian pergi keluar kota dan melahirkan di sebuah gua. Ibu Ibrahim kemudian meninggalkannya di sana dengan berat hati, dan Ibrahim yang masih bayi diasuh oleh malaikat Jibril. Sahabat-sahabat, salah satu mujizat yang dialami Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran adalah terkait kekuasaan Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Ibrahim meminta kepada Allah memperlihatkan cara menghidupkan orang-orang yang telah mati untuk memantapkan hatinya. Allah kemudian memerintahkan agar Ibrahim melatih 4 ekor burung sehingga mereka dapat segera mendatanginya bila dipanggil. Setelah berlatih, burung-burung tersebut disembelih dan dicincang, kemudian jasadnya dipencarkan dan diletakkan di tiap-tiap bukit. Saat Ibrahim memanggil burung-burung tersebut, mereka segera mendatanginya seperti sebelum sedia kala. Sahabat-sahabat, ketika Ibrahim telah beranjak dewasa, ia merasa kehilangan sosok yang sebelumnya memberi makan dan perlindungan untuk dirinya.
Terlebih ia mendapati banyak orang yang merupakan para penyembah berhala, tetapi Ibrahim mengingkari anggapan bahwa patung berhala adalah dewa, sehingga Ibrahim berniat untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya. Maka Ibrahim memilih untuk berpindah ke rumah Nabi Nuh selama beberapa waktu. Beberapa waktu kemudian Ibrahim memutuskan pergi sebab ia belum mendapat jawaban yang memuaskan dalam pencariannya. Walau demikian, Ibrahim pulang sambil memperoleh berbagai ilmu maupun risalah berharga dari Nabi Nuh. Tatkala Ibrahim kembali ke rumah Azar, ayah kandungnya, ia sering mendapati sang ayah sedang membuat patung-patung serta meletakkan makanan di depan patung-patung itu, sehingga menyebabkan Ibrahim bertanya-tanya tentang perilaku sang ayah. Mendapati jawaban bahwa sang ayah menyembah patung lantaran tradisi leluhur, Ibrahim mempertanyakan tradisi ini, namun sang ayah membiarkan Ibrahim. Pada zaman Ibrahim, sebagian besar orang Mesopotamia beragama politeisme, yaitu sebuah tradisi penyembahan kepada lebih dari satu sembahan, baik sesembahan yang dianggap berada di muka bumi maupun sesembahan yang dianggap berada di langit. Dan orang-orang tersebut membuat berbagai patung sebagai perlambangan sesembahan itu. Nahor menyatakan bahwa di langit ada berbagai sembahan, namun Ibrahim merasa perlu membuktikan ucapannya itu. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan sebagian kisah tentang pencarian Ibrahim mengenai Tuhannya. Ketika malam telah gelap, ia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, ia kemudian berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan." Al-An'am 76 hingga 78. Inilah daya logika yang Allah karuniakan untuk Nabi Ibrahim, sehingga ia menolak agama penyembahan langit yang sedang dipercayai kaumnya. Ibrahim pun menyadari bahwa yang mengendalikan bulan, bintang, matahari, siang dan malam, juga yang menciptakan seluruh makhluk di bumi adalah Tuhan yang sebenarnya. Sahabat-sahabat, Ibrahim awalnya berdakwah kepada ayahnya dengan lembut. Dia menegaskan agar ayahnya meninggalkan sesembahan lamanya yang tidak dapat mendengar, melihat, dan memberikan pertolongan sedikitpun. Ibrahim juga menyatakan bahwa dia telah mendapat sebagian ilmu wahyu yang tidak dimiliki ayahnya, sehingga Ibrahim meminta agar ayahnya menurutinya. Meski demikian, ayahnya menolak ajakan Ibrahim, bahkan mengancam akan merajamnya dan menyuruh Ibrahim meninggalkannya. Ibrahim kemudian menjauhkan diri dari ayahnya sembari memintakan ampun ayahnya kepada Allah. Al-Quran menjelaskan bahwa permintaan ampun Ibrahim pada ayahnya hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya pada ayahnya. Namun setelah jelas bahwa ayahnya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Ibrahim juga berdakwah pada kaumnya sebagaimana seruan para rasul yang lain. Ibrahim menyuruh kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, mengesahkannya, dan meninggalkan sesembahan lain. Ibrahim juga menegaskan bahwa sesembahan mereka tidak mampu memberi rezeki pada penyembahnya. Kaumnya menyatakan bahwa mereka melakukan penyembahan ini lantaran telah menjadi tradisi sejak leluhur mereka. Sahabat-sahabat, sewaktu Ibrahim telah menyadarkan kesesatan berbagai jenis penyembahan berhala, juga berbagai dakwahnya telah tersebar ke berbagai negeri. Namrus yang telah mendakwakan dirinya sebagai raja di muka bumi, memerintahkan seluruh rakyatnya datang membawa banyak batu dan patung untuk mendirikan sebuah tugu menjulang tinggi di Babilonia sebagai tempat berhala khusus, sehingga seluruh orang di negeri itu diajak bersatu sebagai sebuah kaum penyembah patung berhala, agar orang-orang tersebut menganggap segala jenis ibadah yang tidak menyembah patung berhala sebagai ibadah menyimpang. Ketika mendapati berbagai patung berhala dijadikan sebagai sembahan, maka Ibrahim bertekad untuk Allah sewaktu berjihad meremukkan berbagai patung berhala sebagai bentuk perlawanan terhadap kesesatan serta kebodohan di tengah-tengah kaumnya, serta membuktikan bahwa patung batu hanyalah benda mati yang tidak dapat bertindak apapun untuk para penyembahnya.
Ibrahim datang untuk meruntuhkan segala patung batu yang berada di Babilonia, terkecuali sebuah patung terbesar yang dianggap sebagai sembahan paling hebat bagi kaumnya. Terdapat batu-batu yang remuk serta puing reruntuhan di tempat berhala mereka. Para penyembah berhala merasa marah, kemudian mereka hendak menghukum orang yang melakukan tindakan ini. Ibrahim yang dikenal berani menantang penyembahan berhala dipanggil untuk dihakimi. Mereka bertanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan terhadap sesembahan kami, wahai Ibrahim?" Ia menjawab, "Sebenarnya patung terbesar itulah yang melakukan hal ini. Cobalah tanyakan kepada benda itu jika memang dapat berbicara." Mereka pun mulai tersadar, lalu ia mengatakan, "Sesungguhnya kalian memang orang-orang yang zalim." Lalu dengan kepala tertunduk mereka berkata, "Sesungguhnya kamu telah menyadari bahwa berhala-berhala itu memang tidak dapat berbicara." Ia berkata, "Lalu mengapakah kalian menyembah kepada yang selain Allah? Kalian menyembah berbagai sembahan yang tidak sedikit pun dapat mengaruniakan manfaat, tidak pula menimpakan nasib buruk untuk kalian. Sekiranya kalian tidak menghentikan tindakan semacam ini, tentulah Tuhanku kelak membakar kalian di neraka." Sahabat-sahabat, mendengar pernyataan bahwa kelak para penyembah berhala akan dibakar di neraka, mereka tidak serta-merta menyerah dan mengakui dosa. Justru mereka beranggapan bahwa ia hendak membakar seluruh orang yang telah menyembah berhala. Sebagai hukuman atas tindakan terhadap patung-patung berhala maupun pernyataan ini, mereka hendak membunuh dan membakarnya. Para penyembah berhala itu beramai-ramai mengumpulkan banyak kayu bakar untuk sebuah perapian besar. Kemudian Namrus, orang yang telah mengajak seluruh penduduk negara agar menyembah berhala, menyatakan secara angkuh, "Hal ini akan menjadi bukti siapa raja dan dewa di muka bumi ini serta siapa yang manusia biasa. Kalian akan menyaksikan pada hari ini bahwa orang itu dilenyapkan di perapian akibat berani menyatakan bahwa kelak Tuhannya membakar kaum kita. Maka biarlah Tuhannya yang menyelamatkan orang itu, sementara akulah dewa yang menyelamatkan kalian, bukan orang itu." Terdapat banyak orang dari berbagai negeri yang hadir untuk menyaksikan peristiwa itu, bahwa sebagian besar dari mereka percaya kepada Namrus. Di tengah-tengah kerumunan terdapat kakak Ibrahim, Haran, yang turut dihadirkan karena selama ini telah menyembunyikan Ibrahim dan tidak menyerahkan kepada Namrus. Ketika Haran ditanya mengapa ia tidak menuruti perintah Namrus, ia menjawab, "Bukankah aku pernah mengatakan bahwa apapun yang kalian lakukan, kalian takkan bisa mengubah segala yang tertulis di langit, sebab kalian sendiri tidak sanggup mengubah langit, dan bukanlah kalian berkuasa di langit maupun di bumi?" Kemudian mereka menjawab, "Memang." Ucapan itu terbukti sampai saat ini. Namun lihatlah, setelah Ibrahim jatuh ke perapian itu, apakah ucapanmu ini masih tetap berlaku? Mereka pun bertanya, "Apakah kamu percaya kepada Tuhannya Ibrahim?" Haran merasakan keraguan dalam benaknya, sebab di malam sebelumnya ia mendapati petanda di langit bahwa akan ada orang yang terbakar hebat oleh perapian, sehingga Haran menganggap bahwa adiknya takkan selamat dari perapian. Haran menjawab, "Seandainya Ibrahim tidak selamat dari perapian itulah, tentulah aku akan pergi dan meninggalkan kalian sejauh mungkin bersama aib ini. Akan tetapi jika melalui keajaiban dahsyat sehingga Ibrahim berhasil selamat, maka aku akan datang dan memeluknya." Ketika Ibrahim hendak dilempar ke perapian, sesosok malaikat hadir untuk menawarkan pembebasan untuk Ibrahim supaya dapat melarikan diri menghadapi hukuman kaumnya. Namun Ibrahim berkata, "Cukuplah Yang Maha Melindungi yang memberi keselamatan kepadaku, sebab selama ini Dialah yang melindungi nyawaku terhadap maut, bahwasannya segala penyelamatan hanya berasal dari Dia. Sekalipun aku harus mati, maka aku bersedia jika hal itu yang Dia kehendaki." Lalu malaikat tersebut beranjak pergi. Allah turut bersaksi dengan para malaikat ketika mendapati bahwa banyak manusia di muka bumi pada zaman itu memiliki satu pemikiran dari satu sudut pandang terhadap peristiwa perapian ini. Maka Allah hendak melaksanakan ketetapan kepada pikiran orang-orang tersebut dengan menampakkan berbagai hal berbeda dalam pengalihan mereka, yang kemudian satu umat dan satu bangsa di bumi menjadi berbagai bangsa yang memiliki pendirian dan pola pikir yang berbeda. Tatkala Ibrahim melompat ke perapian yang membara, seketika Allah berfirman kepada perapian supaya menjadi keselamatan terhadap Ibrahim. Maka api dari Allah hadir untuk melindungi Ibrahim supaya dapat berjalan dalam keadaan selamat dari tengah-tengah perapian.
Mendapati Ibrahim selamat dari tengah-tengah perapian yang membara, seketika itu pula Haran bergegas mendekati untuk memeluknya. Akan tetapi Haran seketika mati disambar oleh kobaran api. Sebab Haran tanpa memiliki keimanan sewaktu mendekat kepada api yang dihadirkan Allah supaya menjadi keselamatan untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh mengimani Allah Subhanahu wa taala, yakni Ibrahim. Pada saat semacam ini muncul banyak pandangan dalam pengamatan orang-orang yang menyaksikan, sehingga mereka menyatakan tentang kepercayaan masing-masing akibat munculnya berbagai pendapat berbeda terhadap kejadian ini. Orang-orang yang saling bersepakat tentang pandangan serupa kemudian membentuk sebuah kelompok tersendiri untuk membantah serta berselisih dengan pihak yang berseberangan pandangan, disebabkan mereka saling keras pada pendapat masing-masing dan mereka mendengki untuk menerima kebenaran dari pihak lain, termasuk untuk menerima kebenaran bahwa Allah yang telah menyelamatkan Ibrahim sewaktu menghadapi perapian. Sebagian besar, walaupun orang-orang tersebut mengakui kebenaran ajaran Ibrahim, di dalam hati mereka memiliki kedengkian serta tidak mau menanggung rasa malu. Sejak saat itu terdapat banyak kelompok orang yang saling menjauh berpencar dari tempat perapian itu, kemudian mengada-ngada bahasa dan budaya serta bentuk kepercayaan yang dianggap oleh masing-masing sebagai hal yang benar. Kemudian terdapat 70 bahasa di muka bumi. Di antara banyak manusia yang menghendaki bahwa nafsu serta kepercayaan masing-masing, Ibrahim maju seraya menyatakan bahwa ia hanya beriman kepada Allah, juga ia hanya berserah diri kepada kehendak Allah. Maka Allah memilih Ibrahim dari tengah-tengah umat manusia sebagai manusia pilihan Allah, sehingga Allah memberkati Ibrahim beserta golongan yang mengikuti pribadi Ibrahim. Setelah itu Ibrahim mengatakan kepada orang-orang yang saling berselisih, sesungguhnya berhala yang kalian sembah selain Allah hanyalah didasari rasa tentram dan kasih sayang bagi kalian sendiri dalam kehidupan dunia ini. Kelak pada hari kiamat sebagian kalian mengingkari sebagian yang lain dan sebagian kalian mengutuk sebagian yang lain, dan tempat kembali kalian memang neraka dan takkan ada satupun yang membela kalian. Sahabat-sahabat sekalian, setelah memahami bahwa Allah yang telah menyelamatkan Ibrahim sewaktu menghadapi perapian yang membara, Namrud beserta para pengikutnya merasa dipermalukan serta merasa takut bahwa akan ada lebih banyak lagi orang-orang percaya kepada Ibrahim dibanding kepada kerajaannya. Akibat telah mendakwakan diri secara angkuh sebagai raja dan dewa atas umat manusia, maka Namrud enggan mengikuti mukjizat ilahi pada diri Ibrahim. Kemudian Namrud berupaya mengalahkan Ibrahim dengan memberi pertanyaan sebagai tantangan. Kami sadari bahwa kamu memang tetap hidup dari tengah-tengah perapian, tetapi kamu tidak menghadirkan sembahanmu di hadapan kami, maka kami tak akan percaya kepadamu. Ibrahim mengatakan, Tuhankulah yang menghidupkan maupun yang mematikan siapa yang Dia kehendaki, sebab Dialah yang maha kuasa atas segala hal yang berada di langit ataupun bumi. Seketika Namrud memanggil 2 orang budak, lalu Namrud membunuh salah seorang budak serta membiarkan orang yang lain tetap hidup. Namrud semakin menyombongkan diri, aku pun memiliki kuasa di bumi terhadap orang-orang ini, sebab akulah raja dan aku pun dewa yang sanggup menghidupkan maupun mematikan. Maka aku bertaruh dengan seluruh budak yang kumiliki bahwa kamu takkan bisa menunjukkan bukti-bukti tentang Tuhanmu itu kepada diriku. Ibrahim berkata, sekalipun kamu memberi seisi bumi kepadaku, ketahuilah bahwa segala yang ada di bumi beserta yang ada di langit adalah milik Allah. Maka lihatlah ke arah matahari yang terbit itu. Sesungguhnya Allah adalah yang menerbitkan matahari dari arah timur. Jika memang terdapat kuasa pada dirimu terhadap matahari, maka terbitkanlah matahari dari barat. Seketika Namrud tertegun dan menjadi bisu di hadapan Ibrahim. Lalu banyak orang yang meninggalkan dan memisahkan diri dari kepemimpinan Namrud, sehingga orang-orang tersebut mendirikan kekuasaan mereka sendiri. Dengan diiringi banyak pengikut, Ibrahim meninggalkan Babilonia sewaktu Azar memanggil anak-anaknya supaya hadir di rumah Haran untuk membagian warisan. Kedua anak perempuan Haran masing-masing dijadikan istri untuk 2 saudaranya, Ibrahim dan Nahor, sedangkan anak laki-laki Haran, Lut, memilih ikut bersama Ibrahim. Selain karena keberadaan Ibrahim yang pernah ditinggal di rumah Haran, Lut juga telah memiliki keimanan terhadap ajaran Ibrahim. Ibrahim sempat mengajak ayah kandungnya supaya meninggalkan penyembahan terhadap berhala, supaya berangkat bersamanya dalam mengikuti dan dalam mengikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sang ayah telah merasa lelah terhadap seruan-seruan semacam ini, kemudian menghendaki Ibrahim pergi meninggalkan untuk waktu yang lama.
Meskipun demikian, Ibrahim masih sempat berdoa memohonkan pengampunan untuk ayahnya sebagai janji dan wujud anak yang berbakti terhadap orang tua. Akan tetapi terhadap peringatan Allah yang telah menyadarkan Ibrahim supaya tidak lagi memohonkan pengampunan untuk ayahnya, sebab ayahnya merupakan orang yang menolak serta memusuhi penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bersama Sarah, Lut serta para pengikutnya meninggalkan rumah Haran untuk berangkat ke manapun yang Allah perintahkan. Oleh karena Ibrahim telah beriman, berjihad dan berhijrah untuk Allah, maka Allah memberkati Ibrahim. Juga Allah berjanji akan menghadiahi Ibrahim berserta keturunannya maupun kaum pengikutnya berupa pewarisan sebuah negeri yang diberkahi atas alam semesta. Perjanjian ilahi untuk Ibrahim tersebut kelak diwariskan kepada Ishak yang kemudian diterima oleh Yakub, lalu beralih kepada 12 putra Yakub hingga sampai kepada umat Bani Israel. Selain itu, perjanjian langkah ini berisi karunia ganda berupa anugerah istimewa di dunia beserta karunia surga di akhirat. Tatkala mereka menjadi pendatang di negeri Mesir, Ibrahim disambut sebagai tamu kehormatan yang diberi berbagai pemberian. Sebab Sarah hendak dijadikan istri oleh Raja Mesir, lantaran Ibrahim telah memperkenalkan Sarah yang berparas sangat cantik sebagai saudaranya sendiri, agar Ibrahim tidak mendapat celaka di negeri Mesir. Semenjak tinggal di rumah Haran, Ibrahim telah menganggap anak perempuan kakaknya ini sebagai saudaranya sendiri, serta sebagai saudara dalam keimanan. Allah menimpakan kemalangan dan azab kepada Raja Mesir tatkala hendak mengambil Sarah ke istana Mesir, sehingga Raja Mesir dihalangi untuk menjadikan Sarah sebagai istri. Sewaktu Raja Mesir tersadar bahwa azab telah ditimpakan akibat Sarah yang merupakan istri Ibrahim, maka Raja Mesir merasa bersalah karena hendak menikahi wanita yang telah bersuami, dan ia merasa takut terhadap Nabi Ibrahim. Sebagai tanda permintaan maaf, Raja Mesir memberi banyak hadiah kepada Ibrahim, juga sebuah tanah milik di Mesir agar Ibrahim tetap tinggal di Mesir. Bahkan anak perempuan Raja Mesir yakni Hajar telah diserahkan sebagai budak kepada Sarah untuk menebus kesalahan yang hendak diperbuat Raja Mesir. Sahabat-sahabat, walaupun mendapat ajakan untuk menetap di Mesir, atas keimanannya Ibrahim tetap pergi menuju negeri yang Allah wariskan untuknya, yang membuktikan bahwa Ibrahim lebih menaruh kepercayaan terhadap janji Allah dibanding terhadap janji manusia. Sewaktu meninggalkan negeri Mesir pula, Ibrahim melepas kepergian rombongan Nabi Lut yang pergi ke negeri Sadum. Selama menetap di negeri Palestina, Ibrahim menjadi sosok yang terhormat dan dikenal luas di berbagai negeri. Oleh karena itu, Ibrahim berlaku dermawan terhadap penduduk Kanaan maupun orang-orang asing. Sekalipun Allah telah berjanji bahwa seluruh negeri ini diwariskan untuk dirinya maupun kaum keturunannya sebagai tanah milik, Ibrahim tidak mengusir ataupun menyingkirkan penduduk yang tinggal di sekitar wilayahnya. Karena Ibrahim mengaku bahwa dirinya hanyalah pendatang di bumi yang diterima secara baik oleh Allah, sehingga Ibrahim hendak berbuat baik pula kepada banyak orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirinya. Ibrahim menjadi sosok yang sangat ramah menyambut para pendatang maupun para pengembara yang singgah di rumahnya. Ibrahim juga mengenalkan ajaran iman kepada Allah sewaktu ia menerima para tamu dari berbagai negeri. Sahabat-sahabatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memerintahkan Ibrahim untuk menguasai negeri Palestina karena sosoknya yang memiliki kesetiaan sejati kepada Allah disertai keimanan diri yang kuat, sehingga ia mampu mempengaruhi kaum penduduk negeri itu dengan tidak sedikit pun mengalami pelemahan iman akibat hidup di tengah-tengah mereka. Allah memilih kaum keluarga Ibrahim supaya menerima karunia istimewa di antara umat manusia di muka bumi, sebagaimana Allah telah berjanji kepada Ibrahim bahwa ia beserta golongan pengikutnya akan memperoleh berkat serta karunia yang berkenan di dunia beserta anugerah yang kekal di negeri akhirat, yakni upaya terbaik untuk hamba-hamba Allah. Sewaktu penduduk di negeri ini hendak mengangkat Ibrahim sebagai seorang raja di tengah-tengah mereka, ia menolak keinginan mereka seraya menyatakan bahwa hanya pada satu raja di langit maupun di bumi, yakni Allah. Kebijaksanaan serta kesalehan Nabi Ibrahim membuat bangsa Kanaan merasa segan untuk berbuat dosa, sebab mereka menyadari kekuatan iman beserta kasih serta Nabi Ibrahim yang setianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Ibrahim memikirkan tentang keadaan generasi pewarisnya, ia berdoa kiranya Allah mengaruniakan seorang putra yang termasuk golongan saleh. Maka Allah berjanji akan mengaruniakan seorang putra sebagai pewaris Ibrahim. Beberapa waktu kemudian Sarah menyarankan Ibrahim agar menikahi Hajar supaya memperoleh anak. Setelah dianugerahi seorang putra melalui Hajar yakni Ismail, Ibrahim menerima perintah supaya
sunnat sebagai jaminan bahwa ia akan memperoleh keturunan melalui Sarah. Beberapa waktu setelah bersunat, Ibrahim menerima kunjungan para tamu istimewa, yakni 3 malaikat berwujud 3 laki-laki. Akan tetapi wujud ketiga malaikat ini berbeda dengan rupa manusia yang selama ini ditemui Ibrahim. Ia pun merasa asing, kemudian ia bersegera mempersiapkan jamuan khusus untuk ketiganya. Ibrahim menghidangkan daging anak sapi panggang kepada mereka, namun Ibrahim merasa heran terhadap sikap ketiganya yang tidak memakan hidangan tersebut. Kemudian para malaikat menenangkan ia serta menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa Ishak akan lahir untuknya dan Yakub akan disambut sebagai penerus Ishak. Ibrahim takjub mendengar kabar gembira ini, namun ia menyatakan tetap yakin terhadap janji Allah. Sementara itu Sarah tertawa dan merasa heran sewaktu mendengar hal ini karena menganggap lucu bagi seorang wanita yang telah berumur tua untuk menimbang seorang bayi. Ketika salah satu malaikat menyampaikan kabar bahwa ada bencana dahsyat yang segera menimpa kaum Lot, Ibrahim yang menaruh belas kasihan terhadap kehidupan banyak orang menahan malaikat ini beranjak dari rumahnya, seraya memohonkan supaya Allah memberi kesempatan bertobat untuk orang-orang yang berdosa ini sebelum ditumpas. Malaikat tersebut menjawab bahwa keputusan ini telah mutlak bagi Allah, sebab Allah telah mengutus Lut supaya memperingatkan orang-orang berdosa itu. Namun orang-orang itu tidak mengubah perilaku keji mereka sehingga Lut berseru memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian Ibrahim memohon keselamatan untuk Lut beserta orang-orang yang beriman supaya diluputkan ketika azab terjadi. Hal ini dikabulkan untuk seluruh keluarga Lut terkecuali istri Lut. Setelah Ishak lahir, Ibrahim sangat menyayangi mengistimewakan Ishak putra yang telah lama Allah janjikan sebagai pewarisnya. Sarah menyarankan supaya Ishak tidak berada dekat dengan Ismail, maka Ibrahim memutuskan agar keduanya tinggal terpisah dengan Ishak supaya kelak tidak ada pertengkaran antara kedua putra Ibrahim. Terlebih Allah telah menyatakan jauh sebelum Ismail dilahirkan bahwasanya Ishak telah tertulis sebagai penerus dan pewaris Ibrahim. Sahabat-sahabat, ketika seorang putra Ibrahim telah mencapai usia dewasa, Allah hendak menguji kesetiaan Ibrahim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui sebuah mimpi tentang penyembelihan anak, keimanan Ibrahim yang telah berhasil menghadapi ujian-ujian sebelumnya sama sekali tidak berubah sewaktu menerima perintah ini. Ibrahim mengajak putranya berangkat untuk melaksanakan perintah Allah. Ia tidak sedikit pun mengeluh ataupun memohon keringanan dari Allah tentang perintah ini, melainkan ia melaksanakan sebagaimana yang Allah perintahkan. Ketika Ibrahim membaringkan putranya untuk melaksanakan perintah Allah, terlebih dahulu ia meminta tanggapan dan persetujuan dari sang putra. Ibrahim berkata, "Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam sebuah mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka sampaikanlah apa pendapatmu." Putranya menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu dengan perkenan Allah. Kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Tatkala putranya telah merelakan diri serta Ibrahim telah bersiap mengulurkan tangan untuk menyembelih putranya, seketika Allah memanggil Ibrahim supaya menahan tangannya, sebab tindakan itu membuktikan bahwa Ibrahim bersedia melaksanakan apapun untuk Allah, juga membuktikan wujud seorang hamba yang berbakti serta seorang sosok yang terpercaya bagi Allah. Kemudian Ibrahim mendapati seekor sembelihan besar sebagai kurban pengganti putranya. Sumber Alkitabiyah menjelaskan bahwa Ishak adalah putra Ibrahim yang hendak dikurbankan. Oleh demikian, sebagian besar sumber yang digunakan umat Islam merujuk kepada Ismail. Atas pengabdian sepenuhnya ini, Allah memberkahi Ibrahim serta menyampaikan kabar bahwa Ishak merupakan nabi yang termasuk golongan saleh. Demikian pula Yakub sebagai penerus, sehingga Allah mengistimewakan ketiga sosok ini dengan buah tutur serta gelar terbaik di antara umat manusia yang pernah ada. Ibrahim masih hidup untuk mendidik cucunya Yakub serta memberkati sang cucu sebelum meninggal dunia. Ibrahim bersyukur kepada Allah. Kemudian Ibrahim mengumpulkan putra-putranya untuk mewariskan agama kepada putra-putranya beserta kepada Yakub.